Asikin aja. Halo semuanya, selamat datang di podcast Asikin aja. Aku Olive. Di sini aku akan ngobrol bareng bersama kakak-kakak dari Departemen Kominfo. Jadi kalau Departemen Kominfo ini bakal ngebahas ya seputar Kominfo. Jadi kakaknya udah di sini guys. Boleh kenalin kakaknya dong. Jadi kenalin ya, nama aku Muhammad Yasa Febrin Patarui, biasa dipanggil Yasa. Saya sendiri tuh di Departemen Kominfo itu sebagai staf departemennya sendiri. Oke, kenalin aku Mita dari Departemen Kominfo sebagai tim media. Oke, langsung aja kakak-kakaknya nanya. Jadi boleh diceritakan secara singkat apa peran utama masing-masing kakak-kakak dari Departemen Kominfo ini. Oke, dari aku dulu ya. Berarti kalau di Kominfo tuh kalau aku sebagai staff ya, itu terus kalau di staff departemen itu saya ngerjain tuh ada website, ada entertainment. Jadi kalau website sendiri itu saya sebagai PJ-nya, jadi saya penanggung jawabnya. Itu website ini proper pertama kali lah di Kominfo sendiri. Jadi pertama kali banget kita baru tahu juga ini jadi website pertama kali banget. Ya website tuh lumayan lama sih ngerjainnya. Ya satu. Itu perlu ngoding ya? Kalau yang saya kerjain ya, itu nggak perlu ngoding sih. Kebetulan cuma ngedesain aja, apa layouting aja, kasih tempatnya di mana aja gitu. Jadi enak aja sih. Ada biaya nggak? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Jadi Mau misalnya, di-spill? ya boleh boleh. boleh. Kalau harganya itu sekitar kisaran aja ya. Sekitaran total semua kalau di awal itu sekitar 300.000, 300 ribuan ke atas lah. Cuman kalau udah di pertengahan itu sekitar 150-an ke atas. Itu per bulan? Iya, itu per bulan. Yang dia soalnya dia ada dua pembayaran. Itu satunya buat per tahun, satunya per bulan. Jadi nanti next tahun depan bakal bayar sekitar 300.000 lagi. Nah, itu selanjutnya tadi ada juga entertainment-nya. Nah, itu entertainment itu ya belum tahu ya. Entertainment itu kalau di Instagram Himagora itu media lah, kita isinya itu kayak berita, ada meme, beritanya itu seputar yang ada di kampus lah, kebetulan kayak ada berita pelatihan atau apa gitu kayak acara gitu kan bisa. Terus ada juga berita apa sih secara umum kayak hal-hal umum yang bisa diceritain kayak sejarah gitu misalnya sejarah-sejarah arsitektur. Nah itu dimasukin semua di entertainment. Terus ada juga meme, jadi nggak terlalu formal lah di Instagram itu, isinya itu. Jadi saya di staff di Kominfo sebagai PJ website sama PJ entertainment. Berarti bikin IG? Enggak. Wih. Oke, aku dari tim media. Jadi di tim media itu biasanya bagian editing video atau video recap gitu. Sama aku di bagian media partner. Jadi kalau misal ada kontak dari universitas lain mau kerja sama Himagora, jadi bisa hubungin aku bagian itu aja sih. Jadi kayak naruh hubung semuanya itu. Oh, jangan pegang Instagram. Keren. Oke, kalau boleh tahu nih seperti apa alur kerja atau sistem kerja di departemen kakak, bakal lebih banyak ke proyek tertentu atau ada sistem kerja yang gimana ya bahasanya kayak gitu deh. Kalau di Kominfo sendiri, jadi kalau alur kerjanya ya, jadi kalau misalnya dari contohnya ya salah satu ya, kalau misalnya dari departemen lain ada minta tolong buatkan desain, itu melalui isi dulu ke spreadsheet, baru nanti konfirmasi ke kepala departemennya. Nah, itu dari kepala departemen itu nginfoin ke bawahannya yaitu staf-staf sama kepala divisi. Nah, itu baru diinfoin suruh desainkan ini. Nah, itu semua uh, dilakukan oleh sama staf-staf kepala divisi. Nah, itu kita kalau ngedesain itu ya kita gunakan Canva biasanya. Keseringan di Canva. Template-template semua ada di Canva. Cuman kalau misalnya ada yang susah gitu kan, kalau ya, apa sih bagian cover biasanya ada cover untuk poster biasanya kalau ada lihat di Instagram ya.
Nah itu pakai Photoshop sebenarnya. Ya. Terus ada juga yang tulisan miring lah kalau pernah lihat ada kan? Iya. Nah itu pakai Corel Draw. Nah yang pakai Kak Jeremy. Oh, oh iya. Jadi itu dari awal terbentuknya Kominfo di kabinet ini tuh udah di apa ya buat template-nya gitu. Iya, Tinggal sudah. pakai. Sudah semua. Jadi tinggal pakai aja kita. Tinggal Semua pakai, dibuat tinggal sama Kak masukin. Jeremy. Nah itu untuk alur kerjanya itu ya kita tuh sebenarnya antara terjadwal sama proyekan. Jadi terjadwal tuh emang ada kayak postingan yang harus kita upload tiap minggu yang kayak Abu teman tadi. Nah terus tuh kalau proyekan itu bisa ada event-event besar gitu kayak action gitu kan kita bantuin branding sama apa namanya itu Apa ya? dokumentasi Korea. ya Korea juga. Oh iya. Oke, sama menjalankan program kerja, tantangan atau hambatan terbesar apa yang pernah dialami? Kalau di Departemen Kominfo sendiri itu ya komunikasi sebenarnya. Komunikasi agak susah. Kadang-kadang ada miskom sedikit gitu. Padahal namanya Kominfo ya, komunikasi. Iya kita sering miskom gitu. Jadi antara departemen lah, antara kepala divisi, antara ke staff atau sekretaris itu kita kadang miskom gitu. Apalagi kalau misalnya dari departemen lain, kadang juga miskom. Wah, Jadi masalah utamanya itu. Jadi kalau miskom sedikit pun kadang ngaruh di apa di desain juga. iya, revisi yang ada ya? Iya, betul, revisi. Kadang ada juga yang pernah sudah ngepost di Instagram ada kesalahan penaruhan nama departemen di ujung kanannya itu. Terus ya Bob ya? Iya. Kayak misalnya ada yang mintanya daging, nanti yang terpasang PSD baru. Iya pernah. Jadi perlu di take down gitu. Iya. Harus bersihkan lagi dulu. Aduh. Sebenarnya itu dari kesalahan kita juga sih. Kita Kurang jadi teliti ya. harus di cross check lagi secara berulang. Harus dilihat betul-betul itu. Perhatikan betul. Kalau aku biasanya sih waktu ya. jadi kadang tuh kayak departemen lain tuh minta bikinin desain tapi waktunya tuh mepet banget kan bukan robot ya Iya, benar-benar. kayak nggak mungkin sehari jadi itu aja ngambil Jadi ini waktunya ini dari kakak apa orang lain yang minta? dari orang lain dia yang minta desainnya hampir satu Parah banget. Hamin satu udah mintanya Hamin satu ya. Mintanya besok itu parah tuh. Harus kalau bisa harus Hamin 3 lah itu masih oke. Kecuali kalau Hamin satu saudara Bisa, jangan lah. tapi kayak bisa kita nggak harus bisa. ngebut Iya. belum lagi tabrakannya gitu. belum lagi revisi Nah, iya lagi. Aduh. Kita kan juga ada SPK SOP sorry SOP. SPK SOP Ya dari semua kegiatan yang udah dijalani nih, momen apa yang paling berkesan? yang paling berkesan tuh Momen revisi. bukan jangan itu jangan Yang itu paling itu baik bukan dulu. bukan hal seru ya Iya. bukan dikhawatirkan. Siapa tahu? Kalau dulu tuh dari saya tuh itu tuh pas organogram. Organogram. Iya dulu pas organogram tuh seru sih. Kita apa ramean gitu kan, ramean semua di apa sebuah departemen lah ngumpul kan. Saya yang waktu itu megang kameranya buat tag fotonya kan. Gitu. Jadi waktu itu seru juga ramean kita bicara-bicara. Itu waktu itu ada 2 tempat gitu. Untuk tag fotonya kan. Jadi waktu itu di gedung A kita di studio ada studio di gedung A itu kan kita buat tag foto yang pertama kita tuh terus itu dress code formal semua. Nah, itu yang pertama di studio. Nah terus yang tempat kedua itu di lapangan tenis di daerah BJJ itu tempatnya bagus juga sih buat tag foto. Itu tuh pas mau pakai lapangan tuh minjem. Izin. Oh. Itu waktu itu izinnya agak ribet sih. Sekarang katanya sih agak ribet sekarang. Agak ribet ya. Kan itu temanya tuh ada temanya, kalian yang milih? Ada. Jadi sebenarnya dress code, foto apa terus apa sih posisi layouting tuh, nah sama warna apa sih color grading foto yang itu semua pakai teknik. terinspirasi dari startup Iya. Oh, dari kamu Drama Korea nggak sih? ya
drama Korea, dari Oh, drama Korea. tahu. Drama Korea startup dari situ sih. Warna color gradingnya dari situ, Oh. terus dari dress code-nya sama layouting. Itu dibahas lagi ke semua departemen. Iya. Kalian ngomong. Iya, jadi kita nggak secara matang sih, maksudnya tinggal kasih tahu aja ketika mau pakai dress code apa, kita harus tampil dulu sebelum cek foto di hari itu. Ada cekcok sedikit gak? Ini kan maksudnya teman kayak gini gitu. Ada waktu itu, Oh. pernah waktu itu. Hmm. Kadang kita waktu itu pernah juga perebutan ngambil dress code sama perebutan sama layouting juga penempatan tempat itu. Wah. Oke. Gimana? Ini lanjut ya. Gimana biasanya bentuk kolaborasi atau hubungan kerja antara departemen kakak nih dengan departemen yang lain? Denny sebagai yang narahubungi nih. Apa ya? Kolaborasi kan kita, ini departemen kita pasti itu ya selalu berhubung sama departemen lain. Ya jadi Kalau departemen lain ya pasti kita berhubungan Iya. komunikasi terus melewati kepala departemen aja, kecuali kalau misalnya dari himpunan lain baru melewati juga. Oh, kalau dari himpunan lain? Yang mana? pernah ada universitas lain juga ada. Iya, universitas lain ngomongnya kalau secara media partner ya, kalau media partner larinya ke si Mika ini. Kecuali kalau misalnya kalau ada misalnya acara kunjungan Ya. kayak studi banding, nah itu baru dari ke Hublu, departemen Hublu, hubungan luar. Enggak, tetap hubungan luar. Oh, gitu. Jadi kayak enggak, itu bukan kerjaan yang gunung ya, tapi ada kolek kominfo dikit gitu. Nah, Wah, makanya kita bagian Instagram tuh. iya sih ya. Oke, ini data terakhir akan kakak anggota-anggota di departemen ke depannya seperti apa, baik dari segi kontribusi maupun pengembangan dirinya. Kalau aku ya, harapan aku ya semoga nanti di apa namanya Next kali. next kabinet semoga anak-anak ini bisa lebih berkembang. Amin. 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 Lebih kreatif lah ya, terus ya bisa apa sih? Bisa membantu lebih baik. Iya. Amin. Semoga kita nggak jadi bebannya Kak Oh, ke depannya. Harapanku yang Ya. paling aku pengen Hmm. di next kabinet Ya. banyak staffnya. Ya, Amin. Jadi kayak gak kekurangan orang. Emang kominfo nih, aduh. Kita komenku yang sekarang kabinet sekarang kekurangan staff Ya, itu cuma banget bertiga. Iya lagi. banget banget staffnya aja staffnya cuma dua. Cuma kita. Ya Cuma berdua ampun. staffnya cuma berdua, jadi staffnya cuma berdua, kepala divisi cuma dua, Satunya jadi ya total semua 6 anggota. Iya, kalau kata kedatangan kita disambut baik. Iya semoga bisa lebih banyak lagi ya. Aduh, lucu banget. Baik banget, nyambut banget dong. Nyambut. Kalau bisa lebih banyak lagi. Amin. Ya, Nah, tertarik gitu loh. ditarik. Iya, ditarik kalau Oke, masuk ke sesi pertanyaan random nih ya. Selama di Kominfo nih, pernah ngerasain desain atau konten yang kakak buat tuh bikin orang jadi kayak notice sama Magora terkait? kalau pernah di notice tuh. Oh, Salah satunya tuh kayaknya temen kayak waktu itu. Oh ya? Iya, kayaknya Dari itu nilai? enggak, dari satu sih sebenarnya. Yang lihat satu. Oh. Gitu, yang lihat apa teman sendiri yang dia kayaknya bagus gitu kan. Siapa dia nanyain siapa yang desain gitu. Desain ya, kayaknya sih ya gitu. Oh, yang pas program tuh waktu itu sebenarnya yang desain siapa, yang penting siapa. Itu yang bantu kan sebenarnya banyak, yang cuma saya sendiri kan ada dari Layu dan Kak Jeremy, ada dari semua anggota sih sebenarnya gitu, semua bantu supaya cepat selesai. Kalau dari yang yang lihat dari himpunan lain atau dari luar gitu kayaknya ada sih. Kalau Iya, saya ada sih, ada. teman saya sendiri dong dari ini prodi semua, bukan FPB sih, Ya, siapa? anak lautan. Iya. Iya. Apa? Dia ngomong kayak, ih bagus banget tweetsnya, warnanya lucu,
Kayaknya kabinet kayaknya harus ada deh. Tema-tema yang bagus. Iya, tema yang bagus. Boleh, boleh. Wah, asik nih. Terus ya. Oke, lanjut. Kalau dari kami tak Udah sama aja. sama aja. Waduh. Oke. Kalau ini Magora mau rebranding nih, bagaimana yang menurut kakak harus diubah duluan? Kalau logo, warna atau gaya bahasa media? Ini kayak apa ya? Magora mau rebranding gitu. Lima korannya bukan Iya, kabinetnya. di Magora. Lima kabinetnya. Tapi itu memang itu sulit gak sih? Tapi Sulit. kita lihat Karena Kalau kabinet kalau kabinet nggak apa, Iya, memang harus diganti kan. Kecuali kalau di Madura itu kayaknya sulit banget ya. sudah nggak bisa diganti karena kan sudah terdaftarkan di kampus. Oh iya kan ya. itu karena himpunan gitu kan organisasi, jadi agak sulit juga diubah. Kecuali kalau misalnya bisa aja. Kalau misalnya bisa nih mau apa Kita- mau diubah apa ya? Tapi ini bukan kayak buat ngejelek-jelekin ya kakak-kakak yang sebelumnya, bukan. Ini cuma kayak misalnya. Ini disclaimer dulu ya gitu. Kalau mau diganti duluan tuh, kalau yang bikin bagus ya Yang bikin bagus ya. logo Logo. logo duluan. Logo duluan. Karena itu sudah kalau secara dari desainer itu logonya yang paling utama. Logo paling utama Ya, rebrandingnya dari logo dulu. Oh iya juga ya. Ya, jadi kayak Jadi memang ubah. pengenalan tuh pasti dilihat dari Dari logonya logo. dulu ya. Jadi kita nentuin dulu temanya kan, kan apa tujuannya, baru ke logo gitu. Oh gitu. Habis ke logo baru desainnya. Bagus sih logo. Iya, tapi Betul bagus. dong. Iya, yang desain apa? Eh, Logo Imagora. Ayo. Aduh, Ya, dong. apa ya? Ayo. Nggak ada sih sudah. Kak Aji ya. Betul. Maaf ya Kak. Kak Ajinya udah Kak ada. Aji nonton. Kak Aji kayaknya nonton deh. Maaf ya. Lagi ya Kak. Jadi ini ada mitos tentang ini pertanyaan yang semuanya bakal ditanyain gitu. Di mitos fakta di Kominfo. Orang-orang Kominfo itu pada wibu bener apa enggak? Hah? Santai. Dua orang. Kakak wibu gak? Bisa. Tapi memang kalau tapi kayaknya kalau misalnya wibu-wibu tuh kan suka ngedit-ngedit gitu tuh cocok gak sih? Benar, ya benar. Cuman ya enggak semua gitu kan. Ya kalau dalam hal desain ya pasti ada. Enggak semua lah. Tapi ada. Ya tapi ada kan? Tapi ada. Berarti fakta kan? Tapi fakta ya fakta ada. Oke, Tapi nggak semua. mitos atau fakta lagi nih, anak Kominfo itu isinya anak divisi PDD semua. Benar. Benar. Ya, aku dari awal masuk ITK tuh dari awal masuk PDD terus. Sama. Sama lagi. Dulu awal-awal juga gitu. Udah lingkaran kematian. Iya. Dia bisa keluar. Kalau misalnya nih, apa ya? Gimana ya misalnya nih? Kan udah masuk ke Kominfo nih, ini random aja. Ada salah satu anak yang emang dari nol banget, belum bisa ngedit, belum bisa macam-macam, tapi kayak karena butuh orang, mau nggak mau dimasukin. Itu gimana tuh cara ngadepinnya? Karena mereka dia tuh kayak butak banget kayak soal edit gitu. Dia jadi Kalau kita ya kemarin, Iya. itu waktu itu ada pemilihan juga. Jadi kita diskusi dulu ini anaknya enaknya di bagian mana. Kita tanya dulu, misal dia memang buta banget, kita emang enggak masuk. Tapi kalau misal orang-orang tuh ada bakatnya sendiri, jadi kayak dia bagian editing atau bagian recording. Oh iya. Kita jadi apa namanya? Bagian divisi masing-masing sesuai kemampuan. Sebenarnya kita lihat dulu keahliannya. Kalau misalnya dia di keahliannya tuh ada kayak yang sesuai sama divisinya, CMD atau PDD gitu bisa lah. Kalau misalnya ada keahlian tersebut, cuman belum terlalu mahir lah, itu nggak apa-apa kita Ya, masukin bisa aja. diganti Nanti lagi. di apa sih kan namanya juga belajar kan. Iya. Jadi ya nggak apa-apa dimasukin aja. Kecuali kalau misalnya dia nggak ada keahlian yang sama sekali ya. Memang nggak dimasukin gitu. Tapi nih kalau emang dia tuh belum tahu apa-apa nih, buta banget ya, tapi dia tertarik kayak pengen belajar gitu. Ini gimana tuh? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Iya, kalau Karena dia ada niat gitu ya. Kalau dia ada duit nggak apa-apa, dia Bagus untuk malah. belajar nggak apa-apa, bagus. Tuh. Kita kayak
hampir udah mementingkan dia kalian, kita mementingkan jumlah anggota. Ya, iya karena anggotanya kan dikit banget ya. Iya. Bahkan kalau kan pernah nih yang saya di CMD ya di pameran, ini betul-betul kekurangan orang kayak jujur itu kan gimana ya? Jadi job desk itu tertumpuk Susah kan? Iya susah. Saya megang banyak. Capek banget. Iya. Ya capek, ya capek. Kalau ini kan banyak edit lah, sudah capek juga. Ngerjain desain, ngerjain video gitu kan. Jadi ya harus konsisten. Tapi sebelum masuk yang kan sebelum masuk kuliah nih emang udah hobi banget pas SMA atau SMP gitu. Iya, Hobi banget. sejak SMA sih hobinya. Jadi dari awal SMA, dari kelas 1 SMA. Wow. Hobi desain. Gara-gara dulu saya sih. Hobi desain. Apa sih? Jurusan apa? SMK apa? Iya, SMA. Oh, jurusan apa? TKJ. TKJ apa? Teknik komputer dan Oh iya pantas. Nggak cocok ya? Iya cocok banget. ada yang program studi kan ada kan? Program studi kan ada. Program studi apa? Loh, Ini. dari TKJ ke ASI Nyambung kan? Nyambung kan? Gak tau ya? Gak. enggak dong, harusnya nggak bisa. Jaringan. Iya juga ya. Iya juga. Cuman kalau masalah komputer hampir cocok. Iya. Kalau kami tak Kalau aku emang sama sih hobi. Aku tuh awalnya cuma gabut doang. Kebetulan aku dulu emang ibu. Iya. Jadi aku bikin MV gitu. Tapi iya. karena aku juga kadang main game gitu kan, bikin editing kayak montek. Kayak gitu. Terus sekarang kan yang rame jendak hidup kita. Makanya aku emang lebih ke editing video sih. Oh gitu. Jadi maaf. Gak apa-apa. Aku juga gitu kan. Ya maaf nih, memang sih aku sering nutupinnya kayak aku kan wibu padahal ya jujur wibu. Jadi tuh kayak aku suka gambar. Jadi kayak aku Nggak merasa mau mengakui. Ya, aku nggak mau dulu ngaku. tuh zaman CCP ya, zaman Iya CCP aku pernah make dulu buat bikin. Gak tahu anak 2019 tuh sering make. Iya beneran. Udah, emang dikasih. Jangan dikelakar itu tuh. Ya, kalau di tahun segitu udah keren banget ngedit. Saya nih sebagai staf magang ini kayak apa kekurangan saya di Kominfo. Yang lain juga boleh langsung aja ngomong. Enggak deh, ini dibalik deh. Kalau dari kalian, memang di Kominfo itu masih ada kekurangannya. Kan karena nanti next kabinet kalian juga pasti bakal masuk, bukan sama magang aja. Iya. Kalian maunya bagaimana? Mana ya kalau dari saya ya kayak kurang briefing gitu nanti. Kedepannya pengen lebih kayak mungkin kakak-kakaknya dikit banget sih, cuma 3 mungkin kan ya. Benar, yang 2-3 cuma Ada apa ya di Dua tiga, iya. di Tiganya Kominfo. iya di staf ahlinya. Ada 4 sih nanti. Oh ada 4 nanti. Ada berarti ada orang baru gitu. Siapa? Ah, mau secret. Dia juga bisa-bisa udah tahu mah. Ngapain dia di sini sih kan? Ini bisa-bisa juga kalau editornya. semuanya mukanya. Jangan. Aduh, oke. Sama mungkin pengennya yang lebih tertata gitu ya. Jadi nggak double job. Iya pasti nanti kita Iya. nanti next kali itu pasti harus diatur lagi sih apa pembagian job desk jangan ketabrakan. Kita juga harus ngatur waktunya juga yang tergantung sama staffnya nanti gitu. Jadi ini kan kalian sama kami jadi untuk pembelajaran lah di awal gitu kan. Jadi kesalahan-kesalahan di staff magang sebagai pembelajaran aja. Pas nanti sudah masuk ke lingkungan itu sebagai apa staff administratifnya gitu kan. Itu baru harus benar-benar harus serius gitu. Nggak boleh sebenarnya bercanda juga nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya sambil serius lah gitu. Oke, tadi itu namanya apa ya? Lupa. Apa ya? Saya mati banget nih kebetulan. Tanya. Mau Oh, nggak nanya bisa. apa kalian? Yang dari belakang siapa tahu teman. Iya. Apa kayak dari Saya belakang? kameramen.
Gak apa-apa. Udah yang di belakang. Kan staf magang Kominfo nih semuanya. Apa? Saya mau nanya. Ya, Kakak di Kominfo ini, kakak memang milih Kominfo kan? ya Memang sebelumnya pilihan kakak kan? Stomach kan? Iya, enggak staff. Maksudnya walaupun milihnya, Iya. iya milihnya dulu tuh stomach dong. Stomach dong. Milihnya memang kominfo dulu. Oh, katanya. Kalau aku pilih KWU. oh, Dia kenapa? mau keluar dari circle teman. Waduh, jangan Aku- tahan. Sebenarnya aku juga suka ikut penjualan gitu, karena kan di KWU juga ada desain merchandise iya. gitu, sama baju PDH. Oh, Kayak gitu aku mau bagian situ juga sebenarnya, tapi itu kan kalau kita mau milih itu ada dua pilihan ya sebelum masuk, jadi aku malah keterima di KWU. oh, jadi tadi kan tadi. Eh, Waduh. Tapi next ada juga sebenarnya. Oh iya, ngomong soal KWU nih, kan kemarin saya kebetulan habis ngomong sama Arenata ya. Nah, kebetulan nih mau nanya, jadi di KWU kan pasti jualan merchandise-nya. Merchandise ini yang desain anak Kominfo apa KWU? Merchandise Iya. sebenarnya ada yang kominfo juga. Oh, sebenarnya kita ada sediain gitu kayak ada beberapa gitu misalnya. Terus kita nyediain stoknya gitu, stok desain. Misal contoh gantungan kunci misal. Kita nyediain dulu banyak, baru kita serahkan semua ke KWU. Terus nanti tinggal mereka aja yang milih. Tapi kalau misalnya ada yang mau pilih ya kita serahkan aja. Kita kan cuma desainnya dia. desainnya aja. Oh. Jadi bebas aja gitu. Kita cuma desain. Gitu. Oh ya, kalau misalnya nih saya keterima di Kominfo nih, kan apa sebagai staff biasa ya. Jadi kalau misalnya aku mau mengajukan, kan belum ada TikTok Himagora ya? Belum ada kan? Nah, aku mau ngajuin, ayo kita bikin TikTok Himagora, itu dibolehin nggak? Boleh banget. Boleh banget ya? Itu di proper juga namanya Iya. proper advertising. Oh enggak, tetap media sosial kan? Oh gitu. Tetap bisa, cuman advertisement juga masuk ke Oh. kalau misalnya iya masuk juga advertisement ke nanti ke TikTok. Tapi mau buat kan? Enggak tahu. Aku mau bertanggung jawab sama itu. Kayaknya enggak tahu. Kayaknya ada nanti lah. Nanti. Oke. Kecuali kalau kalian nanti niat. Nanti saya ngerjain, aku mau jadi ini di TikTok. Aku mau jadi seleb. Dia nanti jadi gimana? Seleb Anggora. Iya, aku jadi seleb. Kalau kalian niat, oke, bagus. Nanti ya. Ada kan? Tapi nggak ya. Paling nanti podcast ada season 2 asik. Iya harus pokoknya ini podcastnya harus kayak tradisinya Himagora wis Harus bikin season 2. iya Iya, kita season juga kayak kabinet baru gitu. Boleh? Boleh. Tapi kalau misalnya podcast ini tuh saya ngundang orang luar kayak dari himpunan itu dong Boleh. boleh banget ya. Pandangan mereka kan Iya. Bisa, kecuali kalau dia mau aja. Kalau mau. Kalau misalnya mau mengajukan seperti itu tuh lewatnya dari mana? Hublu kan? Dulu. Hublu ya? Oh, jadi kalau umumnya ya kita hubungin tuh lewat Instagramnya dia dulu. Jadi misal dari misal nih Hublu nih kamu nih sebagai staf Hublu, itu kamu hubungin lewat IG himpunannya dulu. Oh. Jadi dikasih lihat apa sih namanya kontaknya? Iya, Ya kontak-kontaknya dikasih lihat. Juga. Lalu lanjutkan lagi bahas di WA. Oh. Gitu. Jadi dengan waktu aja. Bagus. Nah, kayak gini saya udah bisa dilirik jadi kayak bagus. Saya langsung tarik, saya wawancara. Bisa? Sebenarnya dulu kan sih harus wawancara. Harus wawancara, tetap iya, harus tetap harus wawancara. wawancara. Cuman kalau lolos sudah lolos, kalau misalnya nggak lolos nih, nggak lolos di Tapi saya nggak lolos. nggak lolos, pengen banget. bisa ditarik, bisa Iya, ditarik. bisa ditarik. Tarik saya. Bisa kalau ada contoh dulu dia milih di departemen lain lah, dia udah milih departemen kominfo, bisa tuh nanti dia ditarik. Cuman dia nanti bisa juga nolak, bisa juga terima. Tapi dia waktu itu nolak. Nolak. Nolak itu, jadi nggak terima. Oke, jadi karena waktunya udah tinggal dikit lagi, jadi mending kita closing aja daripada makin panjang kemana-mana gitu, jadi kita tutup aja. Oke, terima kasih kepada Kak Yasa dan Kak Minta yang sudah menjadi narasumber hari ini. Yeay, terima kasih. Tempat terkenal aku nih guys. Oke, dan jadi cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa nonton
lagi di next episode, kita bakal bahas lebih jauh lagi. Oke, see you guys. Terima kasih. Dadah.